Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kevin Putranda. Kali ini saya mencoba membahas request ya dari seseorang yang ada di kolom komentar. Kalau nggak salah itu namanya Hafiz Nahwa ya. Dia minta agar saya membahas soal tentang mata kuliah MKM ya, yang ada di buku Mekanika Teknik karangan Popov. Kali ini saya membahas di bab 2 ya, yaitu tentang beban aksial. Baik, langsung saja. Ada 3 soal ya yang akan saya bahas. Dia minta dari mulai soal 2.1. Nah, oke, langsung saja kita mulai. Suatu contoh baja standar berdiameter 13 mili ya. Lalu berikan gaya tarik sebesar 29,5 kilonewton dengan panjang ukur di sini 200 mm. Memuai sepanjang 0,22. Ya, ingat kata-kata di sini memuai ya. Jadi dia bertambah panjang. Nah, bila diketahui bahwa contoh tersebut dalam daerah elastis, oke. Berapakah modulus elastisitas ya? Modulus elastisitas itu E ya simbolnya. Nah, di sini sudah ada jawabannya yaitu 202 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat, atau ini juga biasa ya dituliskan satuannya GPa ya. GPa. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, ini saya ilustrasikan dulu ya, sebuah batang ya. Kita gambarkan dulu batang ya, batang baja ini. Lalu dia ditarik ya, ditarik sebesar 29. Kalau ditarik berarti kan ada dua buah gaya ya. Ada dua buah gaya ke kiri dan ke kanan. Besarnya 29,5. Lalu ini diameternya ya, diameter si batang itu 13 mili. Nah, ini adalah materialnya ya, atau modulus elastisitas E yang ditanyakan. Nah, ini yang disebut panjang ukur ya. Panjang ukur itu adalah panjang mula-mula si batang, yaitu 200 mm. Dan memuai. Nah, memuainya itu adalah delta ya. Atau nanti kita cari ya, bukan kita cari ya, nanti kita hubungkan ya dengan epsilon nanti. Itu deltanya sebesar 0,22 mm. Nah, ini garis yang putus-putus ini adalah deformasi ya, atau perubahan panjang ya. Ya, awalnya dia tadi sebesar ini, sebesar 13 ya. Dia makin lama makin mengecil ya dia penampangnya. Oke, kira-kira gitu ilustrasinya. Kita mulai dari, nah ini epsilon ini yang saya kotakan. Epsilon itu adalah eh, regangan ya, regangan mekanik, di mana rumusnya itu delta L ya. Delta L itu adalah perubahan panjang ya, yang tadi memuai, dibagi dengan L0 ya. L0 itu panjang awal. Nah, data-data ini sudah ada ya, di mana delta L-nya adalah 0,22 dan L0-nya adalah 200. Untuk satuannya karena mili ya, jadi saya nggak usah tulis. Satuannya pasti mili ya, ini di atas mili, di bawah mili. Sehingga diperoleh epsilon sebesar 1,1 kali 10 min 3. Ya, ini satuannya tidak ada ya, karena dicoret ya. Atau bisa juga ditulis di milimeter per milimeter, tapi di sini saya tidak tulis. Lanjut, setelah kita cari epsilon, kita bisa cari sigma ya. Nah, cari sigma itu adalah tegangan normal akibat F ya, atau akibat gaya tarik. Nah, di mana data-datanya sudah ada ya, F-nya adalah ini ya, 29,5 kali 10 pangkat 3. Kenapa kali 10 pangkat 3? Karena dari kilonewton saya ubah menjadi newton. Oke. Lalu A itu adalah luas ya, luas penampang. Karena dia berdiameter, artinya bentuknya silinder ya. Berarti rumus luas silinder itu adalah pi per 4 ya, kali 13. 13 ini adalah diameter, jangan lupa dikuadratkan. Maka sigmanya diperoleh sebesar 222,25 MPa. Nah, ini satuannya MPa jangan lupa ya, karena MPa itu sama dengan ini, Newton per milimeter kuadrat ya. Oke. Lalu kita bisa cari modulus elastisitas ya. Ini rumusnya sudah saya kotakan ini.
mana E adalah sigma ya yang tadi kita cari dibagi dengan epsilon yaitu regangan mekanik, di mana harga sigmanya sudah diketahui ya, sudah diperoleh, dan regangan mekaniknya sudah juga diketahui atau diperoleh, maka kita peroleh E-nya sebesar ini 202.047,15 satuannya MPa ya. Nah, ini MPa biasanya modulus itu satuannya GPa. Nah, maka dari MPa ini kita ubah ke GPa dengan dengan dibagi 1000. Ya, kalau dibagi 1000 berarti diperoleh 202 GPa. Nah, itu ya, sesuai ya dengan ini 202. Lalu pertanyaan selanjutnya, soal berikutnya yaitu soal 2.4 ini ya. Oke, langsung saja. Kerjakan kembali contoh 22 ya, setelah mengubah data-data menjadi sebagai berikut. Oke, tadi saya sudah lihat ya contoh 22 itu. Nah, ini data-datanya adalah P1, P2, P3, P4. Nah, ada variasi beban ya, variasi beban ya, ada 4 buah. Lalu luas penampang dari A ke B, nah ini luas penampang ini ya, dari A ke B itu sebesar 0,015 meter persegi. Lalu dari B ke C ini luas penampangnya itu 0,003 meter persegi, dan dari C ke D yaitu 0,0015 meter persegi. Artinya AB dan CD itu sama luas penampangnya. Nah, ini adalah gaya-gaya ya, gaya-gaya di mana P1 sebesarnya arah dan besarnya seperti ini, P2 ini ya, P3 juga ini harganya sudah ada ya, dan P4 ini arah dan harganya sudah ada. Jangan lupa ya, panjang dari AB itu diketahui ya, diketahui, panjang BC juga diketahui, panjang CD juga diketahui. Dan satu lagi material ya atau modulus elastisitasnya itu sebesar 200 kali 10 pangkat 6 kilonewton per meter persegi. Nah, untuk mengerjakan kasus seperti ini ya, ada variasi beban dan variasi luas penampang, maka kita bisa potong ya. Kita bisa potong untuk mengetahui gaya-gaya dalam. Nah, cuman di sini gaya dalamnya cuma ada satu ya, karena dia beban aksial. Nah, ini cara memotongnya itu kita di antara dua buah gaya ya, atau di antara segmen. Nah, ini kan ada segmen AB ya. Segmen AB atau dua buah gayanya ini ya, satu ke kiri dan satu ke kanan. Nah, berarti kita potong di tengah-tengah ya. Terserah mau di sini, di sini atau di sini. Yang penting dia dipotong di antara segmen. Nah, ini kita sebut dengan potongan pertama ya. Lalu ini segmen BC ya, kita potong di tengahnya sama juga ya. Potongan kedua, lalu segmen CD ini ya, kita potong juga di sini, kita sebut dengan potongan 3. Oke, mulai dari potongan pertama atau left section 1. Ini potongan kiri artinya ya. Jadi ini ketika dipotong ya, ini dipotong ya ini. Nah, saya ambil benda yang kirinya, sebelah kiri potongan. Itu maksud potongan kiri ya. Oke. Nah, dari potongan kiri itu diketahui gaya P1 ini sebesar 180 ya, arahnya ke kiri. Nah, berarti gaya dalamnya ya, gaya dalam itu yang biru ya, gaya dalam itu yang biru, atau saya sebut biasanya ini aksi, yang merah ya, dan yang biru ini reaksi. Nah, berarti kalau ke kiri 180 ya, berarti harus dilawan ya, dilawan dengan 180 juga yang berlawanan arah. Oke, lalu dan ini batang potongan pertama ini berarti kondisinya tarik ya. Yang biru ini ketarik kan ya. Ini kondisinya tarik, lalu section 2 ya, section 2 sama ya, kita potong dari awal ya, dari sini sampai sini. Nah, kita potong, maka dapat ini. Oke. Nah, di mana ada sama ya, 190 ke kiri, ini ya 450 ke kanan ya ini. Nah, ini ada reaksi sebesar 270. Kenapa saya dapat 270 ya? Lihat di sini.
450 ke kanan ya, dan 180 ke kiri. Di antara dua buah gaya itu mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yang ini, 450. Artinya kita harus melawan gaya 450 ini ke sejumlah dengan 180 ini. Nah, berarti kan 450, ya udah tinggal kurangi ya. 180 dikurangi 180. Maka diperoleh 270. Kemana arahnya? Ya ke kiri ya, agar dia balance kan. Artinya kan ini 270 ditambah 180 ya sama dengan ini gitu. Nah, ini kondisinya tekan ya. Tekan. Dia menekan si penambang ini. Lalu potongan 3 ya, potongan 3 ini section 3. Nah, itu dari titik A ini sampai sini. Nah, oke. Ini saya hapus dulu. Oke. Nah, ini dia gambarnya. Ini ya. Sama seperti yang di atas, ini kita gambarkan dulu gaya-gayanya ke sini. Lalu ini yang diketahui ya, aksi semua ya, ini juga diketahui di soal. Nah, kita cari reaksinya ini. Nah, ini saya dapat 90, ya kita jumlahkan aja ya. Ini 360 ditambah ini, ya, kan satu arah. Berarti kita tambahkan, yaitu sekitar 540. Nah, dikurang dengan ini, 450. Nah, diperoleh 90. Nah, kemana arahnya? Karena yang lebih besarnya ke kiri, berarti kita lawan ya, ke kanan. Oke, ini keadaannya tarik. Nah, saya juga menjelaskan bagaimana memotong bagian kanan ya, atau kita ambil potongan kanan di sini right section ya. Artinya kita ambil benda ini dipotong ya, kita ambil yang sebelah kanan potongan. Oke. Nah, itu bakal sama dengan potongan yang di sini ya. Harganya sama dan arahnya juga sama. Artinya kondisinya sama. Ya, kita lihat. Ini kan diketahui gaya tariknya sebesar 90 ya. 90, lalu reaksinya sama ya, harus 90. Nah, ini harus berlawanan, satu ke kanan, satu ke kiri. Artinya ini kan kondisinya tarik ya. Sementara yang atas juga tarik. Nah, ini saya cuman membandingkan ya antara potongan kiri dan potongan kanan. Sebenarnya jauh lebih mudah kalau udah di ujung itu ambil potongan kanan saja. Tidak perlu lagi ini yang potongan kiri ini. Ya kalau masuk ke section 3. Nah, lalu kita cari yang ditanyakan adalah delta ya, atau panjang keseluruhan ya, deformasi dari keseluruhan ya, karena kan ditarik dan ditekan ya. Nah, rumusnya itu adalah ini, delta sama dengan sigma PI dikali LI ya, ini bukan P dikali I, tapi PI dikali LI dibagi AI dikali E. I di sini menunjukkan variasi dari variabel di depannya ya. Artinya kalau misalnya PI berarti variasi dari gaya. Kalau LI berarti variasi dari panjang. Kalau AI variasi dari luas penampang. Nah, E ini sendiri dia tidak ada variasi karena si batangnya sama ya, materialnya sama. Sepanjang dari A sampai D itu sama. Jadi konstan gitu ya. Nah, karena P-nya ada 4 ya. Ada, sorry, di sini kita potong ada 3 ya. Ada 3, 1 ya. 2, 3 ya. 3. Nah, berarti ini juga ada 3 nanti. Nah, di mana ini ya, karena E-nya ini konstan, saya bisa keluarkan menjadi 1 per E. Artinya 1 per 200 kali 10 pangkat 6. Nah, lalu, nah, ini kita kalikan ya, PILI dibagi A. Nah, PI-nya adalah 180 kali 2 ya. 180 itu dari sini ya, potongan pertama. Ini 180. Kali 2, 2 itu adalah panjang dari AB ya. Panjang ini, panjang AB. Lalu dibagi 0,015 itu adalah luas penampang ini. Luas penampang si AB. Oke. Dan seterusnya. Nah, ini ada kurang, ada minus. Kenapa? Karena perjanjian tanda ya, yang namanya tarik itu dia positif. Ya, ini positif. Sedangkan tekan itu negatif. Oke,
Itu sudah disepakati semuanya. Nah, makanya di sini saya tulis minus. Ya, 270 dikali 1 ya, 1 ini panjangnya, bagi 0,03 ya, ditambah 90. Ini 90. Tarik ya, positif. Dikali 1,5 dibagi 0,015, maka diperoleh ini 24. Nah, jangan lupa dikali dengan 1 per E, maka diperoleh ini 1,2 kali 10 min 7 meter. Oke, satuannya meter. Kenapa? Ini kalau kita uraikan ya, ini kan satuannya kilo Newton ya. Ini meter. Ini meter kuadrat. Oke, ini jadi habis ya. Tinggal satu, ini habis. Jadi tinggal kilo Newton per meter. Sementara ini tadi di soal diketahui satuannya adalah ini ya. Ini kilo Newton per meter kuadrat. Artinya kilo Newton per meter dibagi kilo Newton per meter kuadrat. Kalau ini coret kan, coret-coret, meter coret, habis tinggal satu, meternya naik ke atas. Oke, satuannya meter. Nah, biasanya defleksi itu kecil ya, kecil. Nah, maka kita ubah satuannya menjadi mili. Nah, ini diperoleh 1,2 kali 10 min 4 mm. Oke, itu selesai ya untuk soal nomor 2.4. Lanjut ya, kita bahas soal selanjutnya yaitu 2.9 ini. Ya, satu soal lagi. Sebuah batang baja, ya, batang baja dan sebuah batang aluminium. Aluminium ada dua buah jenis batang. Mempunyai ukuran seperti yang diperlihatkan gambar. Oke, ini batang baja ini ya, batang baja. Lalu ini batang aluminium. Ada ukurannya ya, ini penampangnya 100 kali 100, ini 50 kali 50. Dan ada panjangnya ya, panjangnya 300 dan panjangnya 500. Oke, hitunglah besar gaya P, ya gaya P yang ini, yang akan menyebabkan panjang total kedua batang menyusut sepanjang 0, nah ini ada kata-kata menyusut, berarti dia minus ya, deltanya. Deltanya sebesar minus 0,25 mm. Anggaplah bahwa distribusi tegangan normal pada seluruh penambang kedua batang adalah serba sama, dan batang tersebut dijaga tidak menekuk ke samping. Oke, gambarkanlah diagram defleksi aksial. Nah, ini disuruh gambar diagram defleksi aksial. Ya, jujur saya baru dengar ini diagram defleksi aksial. Biasanya diagram gaya dalam ya. Tapi ini saya coba mungkin kalau dari kalian ada yang tahu ya diagram defleksi itu seperti apa yang benarnya, nanti boleh boleh komentar di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Ini E baja ya. E baja itu elastisitas modulus elastisitas 200 kPa ya. Dan modulus elastisitas aluminium itu 70 ya. Baja sama aluminium itu lebih besar baja ya kekuatannya. Oke. Nah, ini saya sudah buat diketahuinya delta L tadi minus ya 0,25. Lalu yang ditanya ada P, berapa P yang diperlukan ya agar tidak menekuk, lalu diagram defleksi. Oke, di sini saya jawab. Yang pertama kita uraikan satu persatu dulu ya dari batang baja. Nah, batang baja itu kita cari deltanya. Di sini saya buat delta L, B. B-nya itu adalah baja. Dimana rumus delta itu kan PL kali A. PL dibagi AE ya. Oke, ini sudah tahu lah ya. Nah, ini kita masukkan aja angka-angka yang ada ya. Dimana L-nya 300 mili ya. A-nya 2500 ya, karena ini ya 50 kali 50, luas penampangnya. Ini 200 kali 10 pangkat 3 ya. Kalau kan dari GPA ya. Ini 200 GPA, saya ubah ke MPa ya. Saya ubah ke MPa. Lalu diperoleh delta LB sebesar minus ya, minusnya jangan lupa. Sorry, harusnya ini nggak ada minus. Harusnya belum ada minus ya, belum ada minus. 6 kali 10 min 7P. Ya, ini kita sebut dulu persamaan satu karena P-nya belum diketahui. Oke, lalu kita uraikan lagi batang aluminium ya. Batang aluminium, di sini saya tulis simbolnya delta LA. Ya, rumusnya sama ya. PLAE. Ya, ini L panjang si aluminiumnya. Ini penampang aluminium dan ini 70 GPa kan tadi aluminiumnya itu.
Nah, ini saya ubah ke GPA, ke MPA, sorry, jadi kali 10 pangkat 3, maka diperoleh delta LA-nya sebesar ini. Saya sebut ini persamaan 2. Nah, katanya delta L itu ya, delta L itu kan defleksi total dari baja dan aluminium. Nah, maka kita jumlahkan ya. Di sini delta LB ditambah delta LA. Nah, defleksi totalnya itu dia mau menyusut ya, menyusut sebesar 0,25 karena ditekan ya. Kenapa dia menyusut? Yaitu karena dia ditekan. Lalu ya udah kita masukkan persamaan 1 dan 2 ya. Persamaan 1 dan 2. Persamaan satunya adalah ini, persamaan 2-nya ini. Nah, karena P-nya tidak diketahui ya, kita bisa keluarkan ya. Lalu P-nya bisa kita cari ya, artinya minus 0,25 dibagi ini ya, penjumlahan dari ini. Nah, maka diperoleh P-nya itu minus segini ya. Jangan lupa ini satuannya Newton. Nah, ini penting sekali ya satuannya Newton. Nah, biasanya untuk gaya itu kan satuannya kilonewton ya. Ini biasanya. Oke. Lalu dari eh, persamaan 2 tadi ya kita substitusi nilai P ya ke persamaan 1 dan 2 ya. Berarti ini dari persamaan 2 delta LA delta LA-nya ini kan 7,14 kali P ya kan 7,14 kali 10 min 7 P. Nah, P-nya ini. Nah, maka diperoleh defleksi pada aluminium itu sebesar minus 0,13. Lalu dari persamaan 1 ya, itu defleksi dari baja. Harganya ini ya, 6 kali 10 min 7 dikali P-nya tadi ini. Maka diperoleh minus 0,11 mm. Nah, lalu saya gambarkan diagram defleksi ya. Ini yang di soal. Jujur ini saya baru tahu ya, diagram defleksi. Tapi menurut saya ini tidak ada bedanya dengan diagram gaya-gaya dalam ya. Oke, ini saya petakan di sini delta L ya, sumbu Y ya, dan ini L ya. Jadi variabel panjang dan variabel deformasi atau itu dari delta tadi ya. Nah, kita lihat di sini kita mulainya dari ujung ya, dari atas sini. Nah, dari bebannya ya, dari beban, nih saya mulai nolnya dari sini ke sampai 300 ya. Artinya di batang baja. Oke. Saya ambil di situ dari 0 ya, nolnya sini sampai ke 300 itu defleksinya sebesar ini. Ini kan 0,11. Ya, minus kan. Lalu nah dari baja tadi, ujung baja ya sampai artinya pangkal aluminium sampai panjangnya 500 kan. Nah, panjangnya 500 itu defleksinya sebesar ini. Nah, ya udah ini kan konstan ya, dari sini ke sini konstan, terus dia naik, terus dia konstan lagi. Nah, kira-kira seperti itu diagram defleksi. Ya, itu menurut saya sih. Oke, semoga bermanfaat dengan penjelasan ini. Saya sudahi video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Jumpa lagi di video selanjutnya.